Hai teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas tentang patofisiologi sistem persarafan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Adisa Putri, Ayestia, Dea Melisha, Feby Intani, Salwa Nabila, dan Syafanofi Zafira. Yuk simak slide selanjutnya. Sistem persarafan atau nervous system adalah sistem dari dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi untuk menerima, mengolah, dan merespons rangsangan dari lingkungan maupun dari dalam tubuh. Sistem ini mengkoordinasikan semua aktivitas tubuh, mulai dari gerakan sadar seperti berjalan, hingga fungsi otomatis seperti detak jantung dan pencernaan. Sistem persarafan terdiri dari dua bagian utama. Satu, sistem saraf pusat atau SSP terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Ini adalah pusat pengendali utama. Dua, sistem saraf tepi atau SST terdiri dari saraf-saraf yang menjalar seperti SSP ke seluruh tubuh, bertugas menyampaikan informasi dari dan ke SSP. Fungsi sistem persarafan yang pertama menerima rangsangan atau stimulus. Sistem saraf mendeteksi perubahan di lingkungan luar, misalnya panas, dingin, suara, maupun dalam tubuh, misalnya kadar gula. Yang kedua, mengolah informasi. Otak dan sumsum tulang belakang memproses informasi yang diterima untuk menentukan respon yang tepat. Yang ketiga, mengendalikan respon tubuh. Sistem saraf mengirimkan sinyal ke otot atau organ tubuh untuk melakukan tindakan, misalnya mengangkat tangan saat panas. Yang keempat, mengatur fungsi tubuh otomatis. Sistem saraf otonom mengatur fungsi tubuh yang tidak disadari seperti detak jantung, pernapasan, pencernaan, dan tekanan darah. Yang kelima, menyimpan memori dan belajar. Otak memungkinkan kita untuk mengingat informasi, belajar hal baru, dan membuat keputusan berdasarkan pengalaman. Yang keenam, mengendalikan emosi dan perilaku. Sistem saraf juga berperan dalam pengendalian suasana hati, emosi, dan kepribadian. Selanjutnya, sistem saraf pusat, SSP atau CNS, yaitu satu, otak, cerebrum, fungsi, berpikir, belajar, emosi, memori, persepsi. Yang kedua, otak kecil, yaitu cerebellum, fungsi, mengatur keseimbangan dan koordinasi gerak. Yang ketiga, yaitu batang otak, mengontrol fungsi dasar pernapasan dan detak jantung. Yang keempat, yaitu sumsum tulang belakang, medulla spinalis, menyalurkan impuls antara otak dan tubuh. Beberapa gangguan umum pada sistem persarafan. Gangguan pada sistem saraf mencakup berbagai kondisi yang mempengaruhi fungsi otak, sumsum tulang belakang, dan jaringan saraf. Beberapa gangguan umum yang sering terjadi dalam sistem saraf meliputi 1. Stroke, yaitu gangguan aliran darah ke otak yang dapat menyebabkan kerusakan permanen dan kehilangan fungsi. Kemudian epilepsi, yaitu kondisi yang ditandai oleh serangan kejang berulang akibat aktivitas listrik abnormal otak. Kemudian ada multiple sklerosis atau MS, yaitu penyakit autoimun yang menyerang selubung myelin yang melindungi serabut otak, mengganggu komunikasi antara otak dan tubuh. Kemudian ada penyakit Parkinson, yaitu gangguan degeneratif yang mempengaruhi gerakan, menyebabkan tremor, kekakuan, dan kesulitan dalam koordinasi. Ada juga Alzheimer, yaitu penyakit neurodegeneratif yang menyebabkan penurunan fungsi kognitif dan memori. Neuropati perifer, yaitu kerusakan pada saraf perifer yang dapat menyebabkan rasa sakit, mati rasa, dan kelemahan pada ekstremitas. Kemudian ada migrain, serangan sakit kepala berulang yang sering disertai gejala lain seperti mual dan sensitivitas terhadap cahaya atau suara. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sistem persarafan adalah sistem dalam tubuh yang berfungsi mengatur dan mengordinasikan semua aktivitas tubuh, baik sadar maupun tidak sadar. Sistem ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu sistem saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi, yaitu saraf-saraf yang menjalar ke seluruh tubuh. Sistem persarafan memungkinkan tubuh menerima rangsangan, mengolah informasi, dan memberikan respon secara cepat. Dengan demikian, sistem ini berperan penting dalam menjaga kelangsungan hidup dan keseimbangan fungsi tubuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.